Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filia Rononur Anissa Gita dengan NIM 21051214004 dari program studi S1 Teknik Informatika 2021B Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini akan memuat mengenai proyek akhir mata kuliah teori bahasa organ otomata. Di sini saya mengambil judul penerapan konsep finite state automata pada aplikasi simulasi vending machine jamu tradisional. Berikut merupakan pemaparan secara lengkapnya. Baik, sesuai dengan yang sudah saya singgung sebelumnya, di sini saya mengambil judul penerapan konsep finite state automata pada aplikasi simulasi vending machine jamu tradisional. Berikut merupakan identitas jurnalnya. Nama penerbit ialah e-Journal BSI dengan tahun terbit 2020 dengan judul jurnal penerapan konsep finite state automata pada aplikasi simulasi vending machine jamu tradisional. Nama penulisnya ialah Erni, Fakihotun Dityani, Sukmawati Anggreni Putri, dan Windu Gata. Indonesia memiliki warisan budaya yang meliputi kegiatan masyarakat, kerajinan tangan, dan minuman tradisional seperti jamu. Jamu telah digunakan secara turun-temurun sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan, menguatkan, meningkatkan nafsu makan, dan menurunkan berat badan. Finite State Automata atau FSA adalah komponen komputer yang dapat menerima input, menghasilkan output, menyimpan informasi sementara, dan membuat keputusan dalam mengubah input menjadi output. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau menghasilkan kalimat dalam bahasa tertentu. Dalam penelitian ini, sebuah aplikasi simulasi vending machine dikembangkan untuk transaksi penjualan jamu tradisional. UML digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas vending machine melalui use case diagram dan activity diagram. Berikutnya merupakan metode penelitian. Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan-tahapan yang tersusun dengan baik agar pelaksanaan penelitian tepat mencapai tujuan yang diharapkan. Tahapan yang dilakukan oleh penulis ialah seperti yang tertera pada gambar 1, yakni yang pertama, finite state automata. Dalam tahapan finite state automata, penulis menggambarkan rancangan diagram transisi diagram BFA. Selanjutnya ialah perancangan sistem. Di sini penulis merancang sistem menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram dan activity diagram. Dan yang terakhir ialah desain vending machine. Di sini penulis menggambarkan rancangan desain antarmuka pada aplikasi simulasi vending machine. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan. Finite State Automata. Finite State Automata merupakan model yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Selanjutnya ialah pendefinisian tuple. Meili machine didefinisikan dengan 6 tuple, yakni M sama dengan Q, sigma, epsilon, S, delta, dan F dengan keterangan sebagai berikut, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut ini. Dari pendefinisian tuple tersebut terdapat keterangannya, yakni sebagai berikut ini. Rancangan sistem vending machine jamu. Yang pertama ialah use case diagram. Pada gambar 3 menjelaskan tentang aktivitas diagram pada penjualan jamu tradisional dimulai dari user. User dapat masuk ke sistem, memasukkan uang, memilih jamu, mengambil jamu, dan mengambil uang kembalian. Selanjutnya ialah activity diagram. Pada gambar 4 menjelaskan tentang aktivitas diagram pengguna memilih jamu pada penjualan jamu tradisional dimulai dari pengguna, kemudian sistem akan menampilkan jenis jamu tradisional. Selanjutnya, pengguna memilih jamu yang diinginkan, dan sistem menampilkan jamu yang dipilih. Selanjutnya, pada gambar 5, menjelaskan tentang aktivitas diagram, di mana pengguna memasukkan uang pada penjualan jamu tradisional, dimulai dari pengguna memasukkan uang, kemudian sistem menampilkan pilihan uang, sehingga pengguna memilih uang dan memasukkan uang. Lalu, sistem akan menyimpan uang dan kemudian sistem menjumlahkan uang, mengeluarkan uang ketika ada kembalian, dan mengeluarkan jamu. Jika uangnya pas, maka langsung mengeluarkan jamu. Pada gambar 6 menjelaskan tentang aktivitas diagram mengambil jamu pada penjualan jamu tradisional dimulai dari pengguna, kemudian sistem menampilkan jamu yang dipilih, mengeluarkan jamu, selanjutnya pengguna mengambil jamu.
Pada gambar 7 menjelaskan tentang aktivitas diagram mengambil uang kembalian pada penjualan jamu tradisional dimulai dari pengguna, kemudian sistem mengeluarkan jamu. Selanjutnya, pengguna mengambil jamu dan uang kembalian. Jika uang pas, maka pengguna langsung mengambil jamu dan selesai. Desain vending machine. Desain vending machine jamu tradisional memungkinkan pengguna untuk memilih jamu yang diinginkan, memasukkan uang, dan mengambil jamu serta uang kembalian jika ada. Vending machine akan menyimpan pilihan jamu dan menghitung uang yang dimasukkan sesuai dengan jamu yang dipilih. Selanjutnya ialah merupakan live demo penerapan konsep finite state automata pada aplikasi simulasi vending machine jamu tradisional. Baik, berikut ini merupakan live demo program saya. Di sini terdapat 4 fitur. Yang pertama yakni memilih jamu yang tertera pada daftar menu jamu. Pembeli akan melihat tampilan daftar menu jamu yang tersedia. Setelah itu, pembeli dapat memilih jamu mana yang ingin dibeli. Kemudian, memasukkan nominal uang. Setelah memilih jamu sesuai dengan keinginan pembeli, maka selanjutnya pembeli harus memasukkan nominal uang mereka. Nominal uang ini harus bernilai positif dan mencukupi untuk pembayaran. Selanjutnya ialah mengeluarkan jamu. Setelah memasukkan nominal uang, maka sistem menampilkan jamu yang dipilih, mengeluarkan jamu, dan selanjutnya pembeli akan memilih jamu. Dan selanjutnya pembeli akan mengambil jamu. Dan yang terakhir ialah mengambil uang kembalian. Jika uang yang dimasukkan tadi melebihi harga jamu terkait, maka akan mengeluarkan kembalian. Kemudian stok jamu akan dikurangi setelah berhasil melakukan transaksi. Namun, jika uang yang dimasukkan kurang dari harga jamu terkait, maka akan muncul pesan terjadi kesalahan transaksi. Dalam program ini, tidak menggunakan dataset. Hal ini dikarenakan jumlah jamu yang dikelola sedikit sebagai simulasi finite state machine pada vending machine. Namun, sebagai ganti dataset, digunakan sebuah variabel berikut ini. Harga underscore nama underscore stok underscore jamu. Variabel tersebut digunakan sebagai penyimpanan informasi beberapa jenis jamu seperti nama jamu, stok, dan harga jamu yang dikelola. Selanjutnya ialah alur program. Langkah yang pertama ialah inisialisasi variabel global seperti yang saya highlight. Penggunaan variabel global harga underscore nama underscore stok underscore jamu digunakan untuk memuat informasi yang berisi daftar nama, harga, dan stok jamu. Selanjutnya, alur yang kedua ialah kelas vending machine jamu. Kelas ini bertanggung jawab untuk setiap alur kerja vending machine jamu dan pada state awal berupa idle yang berarti belum ada proses yang sedang dijalankan. Selanjutnya ialah fungsi state process. Fungsi ini berguna untuk memproses setiap perubahan state yang terjadi berdasarkan parameter yang diterima. Program akan bekerja sebagaimana kondisi state pada saat itu atau real time seperti memvalidasi apakah parameter sesuai dengan range yang diberikan. Selanjutnya ialah fungsi pilih jamu. Fungsi ini berguna untuk memilih jamu yang akan dibeli oleh pembeli. Jika state dalam kondisi idle, maka akan bisa memilih jamu yang diinginkan. Kemudian mesin akan memanggil fungsi state process dengan parameter pilih jamu. Selanjutnya, mesin akan memeriksa apakah state sesuai. Jika sesuai, state akan berubah menjadi proses pembayaran dan pembeli akan melanjutkan proses pembayaran. Selanjutnya ialah fungsi proses pembayaran. Fungsi ini akan menangani proses pembayaran jamu jika kondisi state mesin berupa proses pembayaran. Kemudian, pengguna diminta untuk memasukkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dan state mesin akan merubah menjadi pembayaran berhasil. Jika uang lebih besar daripada harga yang ditetapkan, maka akan melakukan pengeluaran pengembalian. Selanjutnya ialah fungsi mengeluarkan jamu. Fungsi ini akan memberi pesan kepada pembeli bahwa jamu yang dibeli telah keluar dari vending machine dan merubah state menjadi idle untuk bersiap-siap melakukan transaksi pembelian jamu selanjutnya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk run programnya agar mengetahui bagaimana outputnya. Baik, di sini akan ditampilkan beberapa daftar menu jamu. Di sini terdapat 5 menu. Kemudian pembeli akan diarahkan untuk memilih jamu. Di sini saya akan memilih jamu nomor 2, seharga 7.000. Setelah memilih jamu,
Kita akan diarahkan untuk memasukkan nominal uang. Di sini saya akan memasukkan nominal 10.000. Dengan catatan nominal uang yang kita masukkan harus dalam bentuk angka positif dan mencukupi untuk pembayaran. Jika kita memasukkan uang yang berlebih, maka akan muncul kembaliannya dan akan muncul pesan pembayaran berhasil, tunggu sebentar selagi mengeluarkan jamu. Dan di sini akan muncul pilihan jika pembeli ingin membeli lagi, ketik Y untuk yes atau N untuk no. Di sini saya memilih untuk no. Nah, itu tadi merupakan live demo dari programnya. Selanjutnya ialah kesimpulan. Baik, kesimpulannya ialah konsep finite state automata dapat digunakan dalam merancang mesin penjualan atau vending machine jamu tradisional yang fleksibel dengan berbagai macam jenis dan variasi kembaliannya. Finite state automata membaca setiap simbol masukan dan mengeluarkan jamu dan kembalian sesuai dengan bahasa yang dikenali. Penerapan finite state automata dapat menjadi alternatif untuk merancang vending machine dan acuan untuk pengembangan aplikasi serupa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.